Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Pujawati dengan Stanbook M1B1222031. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf. Dan juga saya pemateri pertama. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Siti Mutmainah. Yang kedua, Almulan Cimolina. Yang ketiga, Afriyanti Datumana. Yang keempat, Wiwin. Yang kelima, Amiruddin. Yang keenam, Indra Wijaya Saputra. Yang ketujuh, Wahid Afdal. Yang kedelapan, Hamrani Nur. Yang kesembilan, Vita Pionita. Dan yang terakhir itu Asrat Ganiru. Oke, sekarang kita masuk ke materi, yaitu yang pertama, pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Dalam sistem inilah berasal segala fenomena kesadaran, pikiran, ingatan, bahasa, sensasi, dan gerakan. Jadi, kemampuan untuk dapat memahami, belajar, dan memberi respon terhadap suatu rangsangan merupakan hasil kerja integrasi dari sistem saraf yang puncaknya dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku individu. Jaringan saraf terdiri neuroglia dan sel hewan atau sel-sel penyokong, serta neuron atau sel-sel saraf. Sel saraf juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pengendali, serta sebagai pusat pengendali tangkapan. Neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma, di mana itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel atau perikarion adalah suatu neuron mengendalikan metabolisme dari komponen berikut, yaitu satu nukleus tunggal, badan isi, dan neurofibril. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda atau pendek serta berfungsi untuk menghantar impuls ke seluruh tubuh. Ketiga ada akson. Akson adalah suatu proses tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit. Bagian ini mengantar impuls menjauhi badan sel ke neuron lain, ke sel-sel lain, sel otot atau sel kelenjar, atau ke badan sel neuron yang menjadi asal akson. Klasifikasi neuron berdasarkan fungsi dan arah transferasi impulsnya, neuron diklasifikasi menjadi tiga, yaitu neuron sensorik atau eferen, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik atau eferen yaitu untuk menghantarkan impuls listrik dari arah reseptor pada kulit organ indera atau suatu organ internal ke sistem saraf pusat. Kedua yaitu neuron motorik, yaitu untuk menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Ketiga yaitu neuron konektor, ditemukan seluruhnya dalam sistem saraf pusat. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi ke enteron lainnya. Berdasarkan bentuknya, neuron dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu neuron unipolar, dan neuron bipolar, dan neuron multipolar. Di mana neuron unipolar hanya mempunyai satu serabut yang dibagi menjadi cabang sentral yang berfungsi sebagai satu akson dan satu cabang perifer yang berguna sebagai satu dendrit. Kedua yaitu neuron bipolar, mempunyai dua serabut, satu dendrit dan satu akson. Ketiga, neuron multipolar, yaitu mempunyai banyak dendrit dan satu akson. Jenis neuron ini merupakan yang paling sering dijumpai pada sistem saraf sentral atau sel saraf motoris pada cornu anterior dan lateralis medulla spinalis,
atau sel-sel ganglion otonom. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang sel neurogila. Neurogila berasal dari nervous glue, mengandung berbagai macam sel yang secara keseluruhan menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pada otak dan medula spinalis. Sedangkan sel Schwann merupakan pelindung dan penyokong neuron-neuron di luar sistem saraf pusat. Dengan jumlahnya lebih banyak dari sel-sel neuron dengan perbandingan sekitar 10:1. Ada 4 sel neurogila yang berhasil diidentifikasi, yaitu astrosit. Astrosit adalah sel berbentuk bintang yang memiliki sejumlah prosesus panjang, sebagian besar melekat pada dinding kapilar darah melalui pedikel atau kaki vaskular, berfungsi sebagai sel pemberi makan bagi neuron yang halus. Yang kedua ada oligodendrosit yang menyerupai astrosit, tetapi badan selnya kecil dan jumlah prosesusnya lebih sedikit dan lebih pendek. Berikutnya ada mikrogila, ditemukan dekat neuron dan pembuluh darah, dan dipercaya memiliki peran fagositik. Sel jenis ini ditemukan di seluruh sistem saraf pusat dan dianggap berperan penting dalam proses melawan infeksi. Selanjutnya ada lagi sel ependimal, membentuk membran epiteliaf yang melapisi rongga cerebral dan rongga medula spinalis. Merupakan neurogila yang membatasi sistem vertikal sistem saraf pusat. Sel-sel inilah yang merupakan epitel dari plexus choroideus ventricle otak. Selanjutnya ada selaput myelin, merupakan suatu kompleks protein lemak berwarna putih yang mengisolasi tonjolan saraf. Myelin menghalangi aliran natrium dan kalium melintasi membran neuronal dengan hampir sempurna. Sistem saraf pusat dinamakan massa putih dalam kurung substansia alba. Serabut-serabut yang tak bermielin terdapat pada massa kelabu substansia grisea. Myelin ini berfungsi dalam mempercepat perjalanan impuls dari transmisi di sepanjang serabut yang tak bermielin, karena impuls berjalan dengan cara meloncat dari nodus ke nodus lain di sepanjang selubung myelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Afdal dengan NIM M1B122014. Saya kelompok 6 dengan judul Sistem Syaraf. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron, disimpan dalam gelembung sinaps pada ujung akson. Zat kimia ini dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga dikarbonsi untuk daur ulang. Neurotransmitter merupakan cara komunikasi antar neuron. Setiap neuron melepaskan satu transmitter. Diketahui terdapat 30 macam neuron transmitter. Di antaranya norepinefrin, asetolin, dopamin, serotonin, asam gamma aminobutirat atau GABA dan glisin. Yang kedua, sinaps merupakan tempat di mana neuron mengadakan kontak neuron, di mana satu impuls dapat lewat dari satu neuron ke neuron lainnya atau efektor. Ruangan antara satu neuron dan neuron berikutnya dikenal dengan celah sinaptik. Neuron yang menghantarkan impuls saraf menuju sinaps disebut neuron prasinaptik, dan neuron yang membawa impuls dari sinaps disebut neuron postsinaptik. Perubahan kondisi fisiologis sinaps. Yang pertama, alkalosis. Yang kedua, asidosis. Yang ketiga, anoksia. Dan yang keempat, obat-obatan. Perkenalkan, nama saya Wiwin, M1B1222034. Di sini saya akan menjelaskan tentang impuls saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada elektron. Gerakan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, gerak sadar. Gerak sadar atau gerak biasa adalah
gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang panjang. Bagannya adalah impuls, reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, dan efektor. Kedua, gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang sangat singkat dan tidak melewati otak. Potensial istirahat. Sel saraf yang sedang beristirahat seperti sel lain dalam tubuh mempertahankan perbedaan potensial listrik atau voltas pada membran sel di antara bagian dalam sel dan cairan ekstraseluler di sekeliling sel bergantung pada kondisi neuron dan ekstraseluler yang mengelilingi sel, yaitu pertama, membran sel dalam keadaan istirahat dianggap bermuatan listrik atau terpolarisasi. Kedua, polarisasi atau potensial di istirahat disebabkan oleh konsentrasi ion natrium dan kalium yang tidak seimbang di dalam dan di luar sel. Ketiga, difusi dan transport aktif bertanggung jawab untuk pergerakan ion melewati membran plasma. Oke, makasih atas waktu yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses potensial aktif, yaitu siklus umpan balik positif bertanggung jawab terhadap pembukaan gerbang Na tambahan setelah depolarisasi pada tingkat ambang. Adapun potensial aksi terdiri dari depolarisasi cepat, repolarisasi agak lebih lambat, kemudian hiperpolarisasi dan kembalinya membran pada kondisi potensial istirahat. Fase positif singkat ini disebut overshoot. Tidak semua sel menunjukkan hiperpolarisasi setelah masa potensial. Selanjutnya saya akan menjelaskan potensi aksi, yaitu jika serabut saraf cukup terstimulasi maka gerbang Na akan terbuka. Yang kedua, ion natrium bermuatan positif bergerak ke dalam sel. Yang ketiga, potensi aksi sangat singkat yang hanya bertahan kurang dari 1/1000 detik. Yang keempat, gerbang natrium kemudian menutup. Yang kelima, repolarisasi atau polarisasi balik adalah pemulihan daya potensial untuk kembali pada keadaan istirahat. Yang keenam, respon all or none, yaitu stimulus ambang untuk depolarisasi biasanya terjadi saat adanya perubahan sekitar 15 dari keadaan potensial istirahat. Yang ketujuh, periode refraktori terbagi menjadi dua, yaitu periode refraktori absolut dan periode refraktori relatif. Perbatasan impuls saraf. 1. Setelah inisiasi, potensi aksi menjalar di sepanjang serabut saraf dengan kecepatan dan amplitude yang tepat. 2. Arus listrik lokal menyebar ke arah membran yang berdekatan. Hal ini menyebabkan gerbang natrium membuka dan mengakibatkan gelombang depolariasi menjalar di sepanjang saraf. 3. Dengan cara ini, sinyal atau impuls saraf ditransmisi dari satu sisi
ke dalam sistem saraf yang lain. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pembagian sistem saraf. Adapun pembagian sistem saraf yaitu nervous system. Nervous system terbagi menjadi dua, yaitu central NS dan peripheral NS. Central NS terbagi menjadi dua, yaitu brain dan spinal cord. Di mana brain ini memiliki 3 bagian, seperti forebrain, midbrain, dan hindbrain. Forebrain ini memiliki 4 bagian juga, seperti cerebrum, thalamus, hipotalamus, limbic system. Sedangkan midbrain hanya memiliki 1 bagian, yaitu reticular formation atau extend to midbrain. Sementara hindbrain memiliki 4 bagian, seperti reticular formation atau extend to midbrain, cerebellum, pons, dan medulla. Sementara spinal cord tidak memiliki lagi bagian. Dan yang kedua yaitu peripheral NS juga memiliki 2 bagian, yaitu somatic NS dan autonomic NS. Somatic NS juga memiliki 2 bagian, seperti afferents nerves dan efferents nerves. Dan autonomic NS juga memiliki 2 bagian, seperti simpatetik dan parasimpatetik. Selanjutnya yaitu saraf pusat manusia. Sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. 2 organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak manusia merupakan organ vital yang harus dilindungi oleh tulang tengkorak. Sementara itu, sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang sama-sama dilindungi oleh suatu membran yang melindungi keduanya. Membran pelindung tersebut dinamakan meninges. Meninges dari dalam keluar dari atas 3 bagian, yaitu piameter, archoid, dan durameter. Cairan ini berfungsi melindungi otak atau sumsum tulang belakang dari goncangan atau benturan. Selaput ini terdiri atas 3 bagian, yaitu seperti piameter, archoid, dan durameter. Piameter merupakan selaput paling dalam yang menyelimuti sistem saraf pusat. Lapisan ini banyak sekali mengandung pembuluh darah. Archoid merupakan lapisan yang berupa selaput tipis yang berada di antara piameter dan durameter. Sedangkan durameter merupakan lapisan paling luar yang terhubung dengan tengkorak. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merali Nur, NIM M1B1222065. Baiklah, pertama-tama saya berterima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan materi yang berjudul cairan cerebrospinalis CCS atau CCS. Fungsi komposisi cairan cerebrospinalis sirkulasi CCS. Otak merupakan organ yang telah terspesialisasi sangat kompleks. Berat total otak dewasa adalah sekitar 2% dan total berat badannya atau sekitar 1,4 kg dan mempunyai sekitar 12 miliar neuron otak. Otak mendapatkan impuls dan sumsum tulang belakang dan 12 pasang saraf kranial. Otak manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Para ahli mempercayai bahwa dalam perkembangannya otak vertebrata terbagi menjadi 3 bagian yang mempunyai fungsi
Kas otak belakang berfungsi dalam menjaga tingkah laku otak tengah berfungsi dalam penglihatan, dan otak depan berfungsi dalam penciuman. Ada 3 otak, yaitu otak depan terdiri atas otak besar, dan kedua otak tengah. Otak tengah merupakan bagian terkecil otak yang berfungsi dalam sinkronisasi pergerakan kecil, pusat realisasi dan motorik, serta pusat non-refleks pupil pada mata. Dan ketiga, otak belakang. Otak belakang tersusun atas otak kecil, medula oblongata, dan pons Froehlich. Otak kecil berperan dalam keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan otot, sedangkan medula spinalis sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Secara anatomis, sumsum tulang belakang merupakan kumpulan sistem saraf yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau biasa disebut medula spinalis ini merupakan kumpulan sistem saraf otak. Sumsum tulang belakang terdiri atas 31 pasang saraf, dan ada pula juga macam-macam 5 vertebra. Yang pertama itu vertebra ruas tulang leher yang berjumlah 7 buah dan membentuk daerah tengkuk. Dan kedua, vertebra thoracis ruang tulang punggung yang berjumlah 12 buah dan membentuk bagian belakang toraks atau dada. Dan yang ketiga yaitu vertebra lumbalis ruas tulang pinggang yang berjumlah 5 buah dan membentuk daerah lumba atau pinggang. Dan keempat yaitu vertebra sacralis ruas tulang kelangkang yang berjumlah 5 buah dan membentuk sacrum tulang kelangkang. Dan terakhir yaitu vertebra coccygeus ruas tulang tungging yang berjumlah 4 buah dan membentuk tulang coccygeus tulang tungging. Cukup dari saya memberikan lagi kepada teman saya. Saraf tepi manusia. Susunan saraf tepi terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Serabut saraf sumsum dari otak keluar dari otak, sedangkan serabut saraf sumsum tulang belakang keluar dari sela-sela ruas tulang belakang. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2 berdasarkan cara kerjanya, yaitu sebagai berikut. Sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita. Ketika Anda makan, menulis, berbicara, maka saraf inilah yang mengkoordinirnya. 12 pasang saraf kranial tersebut antara lain sebagai berikut: saraf olfaktori, saraf optik, dan saraf auditori. 2. Saraf okulomotori, troklear, abdusen, spinal, hipoglosal. 3. Saraf trigeminal, fasial, glosopharyngeal, dan vagus. 2. Sistem saraf tak sadar otonom. Sistem saraf ini bekerja tanpa disadari secara otomatis dan tidak dibawa kehendak saraf pusat. Sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi 2, yaitu A. Saraf simpatik, B. Sistem saraf parasimpatik. Kelainan pada sistem saraf. 1.
Stroke adalah kematian sel-sel otak disertai fungsinya karena terganggunya aliran darah di otak. Tumor otak. Penyakit ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan liar dari sel-sel saraf maupun jaringan penyongkongnya. Ayan, epilepsi. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya kejang-kejang yang tidak terkendali. Terima kasih.